Halo, perkenalkan nama saya Tia Andriani, NIM 0487941162, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan melakukan praktikum yang ketiga dari mata kuliah Basis Data. Untuk tugas 3 basis data ini, kita menggunakan localhost phpMyAdmin yang bisa kita akses melalui exam control panel seperti pada tugas 2 kemarin. Nah, di sini pada tugas 3 yaitu ada 2 soal. Yang pertama yaitu melakukan praktikum transaksi dan yang kedua yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, saya akan melakukan praktikum pada nomor pertama terlebih dahulu, yaitu praktikum transaksi, di mana praktikum transaksi ini terdiri dari commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Nah, di sini saya akan mempraktikkan perintah commit terlebih dahulu. Nah, kita akan ke database yang sudah kita buat pada tugas praktikum yang kedua. Di sini ada database Rumah Sakit UT. Di sini ada terdapat tabelnya. Nah, kemudian kita akan ke routines. Kita ke routines. Kemudian kita create new routines. Nah, kemudian kita beri nama transaksi 1. Nah, ini parameternya kita drop. Kemudian kita tambahkan definition di sini. Saya akan melakukan copy paste saja biar mempersingkat waktu. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan untuk definition yang menggunakan perintah commit dan tanpa perintah commit. Nah, di sini kita coba tanpa perintah commit. Kita go. Nah, tampilannya akan seperti ini, muncul transaksi 1. Kemudian kita ke SQL. Nah, kemudian kita masukkan perintah call transaksi 1. Kemudian kita go. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada, namun pada data pasien di sini tidak akan muncul tampilannya. Nah, jadi yang tadi data sulis itu tidak masuk. Nah, sekarang kita mencoba akan menggunakan perintah dengan menggunakan commit. Kita pergi ke routines. Kita create new routines. Nah, kemudian kita beri nama transaksi 2. Ini parameter kita drop. Kemudian kita tambahkan definitionnya. Kita copy paste. Nah, di sini jadi ada perintah commit di bawah select from patient, select from patient. Nah, pada perintah pertama ini tidak ada perintah commit. Nah, ini perbedaannya. Kemudian kita go. Nah, di sini ada transaksi 2. Kemudian kita pergi ke SQL. Nah, kita tuliskan perintah call transaksi 2. Kita go. Nah, tampilannya sama seperti ini, sulis Bandung, jenis kelamin perempuan. Nah, tapi pada data pasien, nah, sulis ini akan masuk. Nah, itu jadi untuk perintah commit. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah commit untuk rollback. Perintah rollback ini adalah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, kita pergi ke routines. Kita ke create new routines. Kita beri nama transaksi 3. Transaksi 3. Parameternya kita drop. Kemudian kita tambahkan definition. Di sini saya akan copy paste lagi.
Nah, di sini perintahnya seperti ini. Update pasien, nama pasien Danar pada ID pasien 275. Nah, kita go. Kemudian kita juga panggil ke SQL. Kita masukkan perintah call transaksi 3. Kemudian kita go. Nah, di sini data Danar tersebut pada 275 ini tidak ada perubahan karena kita menggunakan perintah rollback, di mana rollback itu menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi di sini tidak ada perubahan. Nah, di sini saya akan coba membuat transaksi untuk rollback agar ada perubahan. Kita create new routines lagi. Kita masukkan beri nama transaksi 4. Kita drop parameter. Kemudian kita tambahkan definition. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste-nya. Nah, di sini ada perintah rollback. Jadi pastinya tidak akan ada perubahan. Nah, sedangkan di sini kita akan mengupdate pasien pada pasien ID pasien 277 berubah menjadi namanya yaitu Septin. Kita go. Kemudian kita ke SQL. Call transaksi 4. Kita go. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang tadinya 277 bernama Rizky, ini ada perubahan menjadi Septin. Nah, seperti itu kira-kira untuk rollback. Kemudian kita akan untuk perintah checkpoint. Checkpoint adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, kita ke routines. Kita ke create new routines. Kita tambahkan transaksi 5. Kita drop parameter. Kemudian kita tambahkan definition. Nah, jadi untuk checkpoint ini di sini saya ada perintah di sini save point untuk menyimpan poin, yaitu ada Andi Ciamis. Kemudian di sini ada perintah rollback untuk menggugurkan transaksi atau proses yang sedang berlangsung. Kemudian di sini juga ada Lutfi dari Demak. Nah, kemungkinan di sini akan muncul hanya pasien untuk Andi dan Lutfi karena pada pasien Andi sini ada perintah untuk rollback. Kita coba untuk go. Kemudian kita ke SQL. Call transaksi 5. Kita go. Nah, jadi ini datanya seperti ini. Data Andi dari Ciamis masuk dan jadi data 279 dan 281 ini masuk pada data pasien. Namun pada untuk nama pasien bernama Anis dari ID pasien 280 tidak masuk karena kita ada perintah rollback. Jadi kira-kira ini adalah hasil akhirnya atau disebut checkpointnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu perintah untuk trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, untuk perintah
trigger ini kita akan membuat tabel untuk obat dan transaksi obat. Di sini kita tambahkan pada SQL, kita akan masukkan perintah. Jadi di sini saya sudah akan mengcopy paste perintahnya. Di sini saya akan masukkan yang pertama untuk tabel obat. Nah, tabel obat kira-kira seperti ini kodenya. Di sini ada atribut, ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok obatnya. Kemudian kita go. Nah, ini sudah masuk tabel obat. Kemudian kita buat lagi pada SQL, yaitu untuk transaksi obat. Nah, ini untuk transaksi obat. Kita go. Nah, jadi tabelnya sudah masuk, yaitu ada obat dan transaksi obat. Kemudian setelah itu kita tambahkan foreign key atau kunci cadangannya. Kita ke struktur. Nah, di sini kita tambahkan foreign key untuk tabel obat, yaitu pada ID obat. Kita tambahkan ID obat. Kemudian kita juga tambahkan pada transaksi obat. Untuk pada transaksi obat ini kita tambahkan foreign key untuk ID pasien dan ID obat. ID pasien dan ID obat. Nah, di sini kita sudah menambahkan foreign key. Di sini kita akan menghubungkan atau membuat relasi untuk tabel-tabel yang ada. Kita akan pergi ke designer. Nah, di sini sudah ada data yang pernah kita buat atau relasi yang pernah kita buat pada tugas yang kedua. Di sini kita akan tambahkan untuk tabel obat dan tabel transaksi obat. Di sini kita klik show atau hide tables. Nah, kita klik di sini centang untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat. Kemudian kita susun. Saya akan susun transaksi obat di sini. Transaksi obat. Nah, kemudian kita akan obat. Untuk obat aku susun di sini. Kita susun di sini. Kemudian kita tambahkan relasi untuk pasien dan transaksi obat, yaitu pada ID pasien. Kita tambahkan kita save pack dulu, save pack. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tambahkan relasi, yaitu untuk ID pasien dan ini pada transaksi obat. Kita cascade. Oke. Nah, relasinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga relasi untuk transaksi obat dan obat. Kita pada ID obat. Kita tambahkan. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk relasi transaksi obat dan obat. Kemudian setelah menambahkan relasi,
menambahkan relasi. Kita save file lagi. Nah, sudah save file. Kemudian kita ke database rumah sakit UT. Kita tambahkan triggers, kita create new triggers. Kemudian kita tambahkan triggersnya, yaitu tanggal penjualan. Di sini pada tabel transaksi obat, time-nya kita ubah ke after. Kemudian kita tambahkan definition-nya. Di sini saya akan copy paste. Nah, kira-kira perintahnya seperti ini. Kemudian kita go. Nah, jadi triggersnya sudah selesai. Kemudian jadi kita akan mencobanya pada transaksi obat. Kita belum menambahkan untuk obat yang ada, jadi kita tambahkan dulu nama-nama obatnya pada insert. Kita tambahkan nama obat pertama, ini kode obat, kemudian amikacin, harganya 20.000, stoknya 10. Kita akan samakan saja seperti pada paduan praktikum. Kita go. Ini data obatnya sudah masuk, kita tambahkan data obat yang lain. Data obat yang kedua. Tambahkan harga. Kemudian kita go. Ini data obat yang kedua juga sudah masuk. Kemudian kita tambahkan untuk data obat yang ketiga. Kita stok 5. Kita go. Nah, ini data obatnya sudah masuk. Nah, di sini stoknya ada dari amikacin ada 10, amoxicillin ada 20, dan betadine ada 5. Nah, karena sudah menambahkan obat dan sudah melakukan trigger, kita akan coba pada transaksi obat. Kita pada insert, ID transaksi 1, kita pilih nama pasien, misal saya Sutia Andriani di sini. Kemudian kita akan membeli di sini amoxicillin dengan kode obatnya ini A002. Kemudian jumlahnya misal 5. Harga amoxicillin 15.000. 20.000. 15. Kita klik go. Nah, ini sudah selesai. Kita coba kita cek obat. Nah, untuk amoxicillin ini berkurang. Yang tadinya stok 20 sekarang menjadi 15. Nah, kira-kira seperti itulah untuk perintah trigger. Untuk nomor 2 ini kita akan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Jadi apa itu basis data terdistribusi? Menurut yang saya baca dari internet, basis data terdistribusi adalah basis data logis tunggal yang disimpan di beberapa komputer atau node yang saling terhubung yang terletak di lokasi fisik yang berbeda, sehingga memberikan skalabilitas dan ketersediaan yang lebih besar. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10
Dan di sini saya juga sudah mengakses Ubuntu atau sistem operasi Linux ini pada VirtualBox. Untuk mengaksesnya ini memang sedikit rumit dan banyak error, sehingga saya baru bisa mengaksesnya sekarang. Nah, kita akan melakukan praktikum basis data terdistribusi ini sesuai dengan pada paduan praktikum, di mana paduan praktikum ini kita akan mengecek koneksi jaringan atau IP address dari Windows dan dari Ubuntu ini. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu mengecek Windows IP address-nya itu berapa. Untuk saat kita melakukan praktikum, kita akan menghubungkannya. Yang pertama, kita buka command prompt pada Windows. Setelah itu ini sudah terbuka command prompt-nya, kita melakukan ipconfig untuk mengecek jaringan pada Windows ini atau IP-nya. Nah, untuk melihatnya kita pada Ethernet adapter Ethernet 2 atau di sini connection specific DNS suffix. Nah, di sini kita ingat-ingat IP address-nya yaitu yang ini. Saya akan catat saja. 192.168.56.1. Nah, kemudian setelah itu kita tutup dulu command prompt-nya. Kita juga akan mengecek IP address pada Ubuntu ini. Kita klik gambar koneksi di sini. Kita pergi ke weird setting. Untuk weird setting ini seperti ini tampilannya. Di sini kita menemukan IP address untuk Ubuntu ini, yaitu ini 10.0.2.15. 10.0.2.15. Kita juga bisa melihat detail jaringannya di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita cancel saja. Nah, setelah kita menemukan IP address dari Windows dan Ubuntu ini, kita bisa melakukan apakah keduanya terhubung atau tidak. Untuk kita akan melakukan ping. Pertama kita lakukan pada Ubuntu ini. Kita pencet pojok kiri atas. Kita search terminal. Nah, ini di sini sudah ada. Kita klik terminal, kita buka. Nah, di sini saya akan melakukan ping. Pingnya kita masukkan IP address dari Windows yang tadi sudah saya catat. 192.168. Nah, kemudian kita enter. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Sembari menunggu ini, kita juga bisa melakukan ping untuk mengecek apakah Windows juga terhubung dengan Ubuntu. Kita akan melakukan ping sini. Kita akan melakukan ping. Kita perbesar dulu. Nah, kita masukkan IP address dari Ubuntu yang sudah kita lihat tadi. Sudah saya catat. 10.0.2.15. Kita enter.
Nah, hasilnya seperti ini. Saya juga kurang mengetahui kenapa ini hasilnya request timeout seperti ini. Nah, saya juga sudah mencari solusinya, namun saya tetap saja hasilnya akan seperti ini. Sudah beberapa kali percobaan saya mencobanya sebelum record. Nah, kita juga akan melihat ini. Nah, hasil ping dari Ubuntu juga menggunakan IP address Windows juga hasilnya tetap terus menerus seperti ini. Entah errornya di mana. Karena tenggang waktu yang sudah mendekati, saya sudah tidak bisa mencari solusinya lagi. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai solusi untuk seperti ini, tolong berikan penjelasan bisa di komentar atau bisa penjelasan di video atau apa. Jadi itulah praktikum untuk nomor 2 yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.